warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Bella, ketua kelas, silakan pemimpin doa. Selamat malam, kita berdoa dalam hati. Selesai. Oke, Bella, kita berdoa sudah selesai. Sini Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Siapa tahu mengapa kita setiap mengawali kegiatan itu selalu dengan berdoa? Apa? Ayo, nggak ada yang tahu? Nah, di sini mengapa kita pentingnya berdoa setiap mulai kegiatan, di mana kita berdoa tersebut kita meminta perlindungan, minta pengarahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kalau kita belajar hari ini, pelajaran kita masuk ke dalam otak kita. Tetapi kalau kita berangkat dari rumah juga kita harus berdoa agar kita selamat di jalan dan sampai tujuan dengan selamat. Itulah mengapa setiap kita kegiatan harus kita awali dengan berdoa. Kemudian kita lihat dulu, cek kebersihan. Udah bersih dulu, ada bersih belum? Kalau ada sampah kita operasi semut dulu. Udah bersih semuanya, udah rapi kan? Oke. Bila anak-anak di sini kan mengapa kita selalu menjaga kebersihan? Ada yang tahu mengapa kita harus bersih? Biar kita sehat. Biar kita sehat, ya betul sekali. Biar kita sehat. Di sini kan kita juga tahu sekarang lagi musim wabah penyakit apa? Virus corona ya. Jadi kalau kita rajin-rajin menjaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, kita akan terhindar dari virus corona. Ada yang tahu bagaimana cara cuci tangan? Gimana? Gimana? Ayo. Ayo gimana? Gimana? Gini. Terus gini. Terus gini. Gini. Terus gini. Yang 9 pertama gini. Ya, terus seperti ini. Seperti ini, jempol ini. Baru seperti ini. Untuk mencuci. Nah, kalau kita selalu mencuci tangan, selalu menjaga kebersihan, insya Allah kita akan terhindar dari virus corona. Oke, kalau anak-anak, sekarang hari ini kita sudah memasuki tema 4, di mana pelajaran kita hari ini adalah sehat itu penting. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita tepuk PPK terlebih dahulu. Tahu tepuk PPK kan? Baiklah, sekarang Bapak yang memimpin tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, di sini Bapak kembali bertanya lagi. Apa saja kata-kata yang ada di tepuk PK tadi? Kata-kata seperti apa yang ada? Ayo ya, supaya ingat. Angkat tangan. Ayo, sekian. Siap, apa aja kata-katanya tadi? Nasionalis, satu. Integritas. Gotong royong. Mandiri, mandiri, religius. Nah, ada yang tahu apa itu religius? Apa? Religius. Religius itu sikap kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu namanya religius. Berikutnya juga nasionalis, sikap kita terhadap cinta tanah air. Itu bagaimana? Hanya di sini kita tekankan harus tepuk PK dan mengamalkan kata-kata yang ditepuk PK tersebut. Oke, selanjutnya saya minta Rizky untuk membacakan sebuah cerita singkat. Yang lain tolong simak ya, dan catat jikalau poin-poinnya penting. Nanti Bapak akan bertanya. Ini Bapak ada sebuah cerita. Silakan saudara Rizky membacanya. Nah, ada kisah antara semut dan belalang. Baca. Yang lain perhatikan. Suatu hari di musim panas yang terik dan melelahkan, seekor semut terlihat rajin bekerja mengumpulkan makanan. Ia mencari dan mengangkut bahan makanan yang ia temukan untuk dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbungnya. Meski panas yang terik dan hujan yang turun membasahi tanah dan tubuhnya, ia tetap bekerja dengan giat agar nanti saat musim dingin tiba semut bisa memiliki persediaan makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Melihat hal ini, si belalang menegur semut dan berkata, "Hei semut, kenapa kau begitu rajin mengumpulkan makanan tanpa henti?" Kemudian dijawab oleh semut, "Aku harus
mengumpulkan banyak makanan agar saat musim dingin nanti tidak mati karena kelaparan. Nah, sudah. Nah, jadi tadi sudah Rizky bacakan tentang cerita singkat antara semut dan belalang. Di sini saya Bapak mau bertanya, situ ada dua tokoh yang berperan. Siapa nama tokohnya? Tokoh. Ya, semut dan belalang. Oke. Selanjutnya bagaimana sifat semut tersebut? Sifat yang dimiliki semut tadi bagaimana? Dia rajin Mengumpulkan makanan. mengumpulkan makanan. Terus belalangnya ngapain di situ? Belalangnya tadi bersantai-santai, tidak mempersiapkan makanan. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi itu seperti apa? Ayo, pesan moralnya apa yang harus kita petik? Kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus giat dan rajin bekerja, dan kalau kita masih sekolah kita harus giat rajin belajar. Oke, itulah bagus. Selanjutnya kita mulai masuki pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Tolong persiapkan bukunya, buka buku tulisnya. Nah, sini kita lihat pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pantun tentang sehat. Oke, sekarang Nak Kian silakan baca. Baca ini. Nah, ini ayo baca. Wah, yang lain menyimak. Adalah bentuk puisi Indonesia Melayu yang tiap hari baiknya terdiri atas Suaranya keraskan dikit Nak Kian, biar teman-temannya lain mendengar. Ayo, baca. Yang lain mendengarkan. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Berikut merupakan ciri-ciri pantun. A. Pantun bersajak abad. B. Satu bait terdiri atas 4 baris. C. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. D. 2 baris pertama adalah sentilan dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Nah, sekarang tadi sudah Nak Kian bacakan tentang apa tadi? Pantun. Ada yang suka berpantun? Pernah baca pantun? Pernah. Pernah. Sekarang Nak Rizky coba baca contoh pantun berikut ini. Bagaimana cara membacanya? Bapak itu kasih contoh dulu ya. Nomor yang pertama ini. Saat malas dan tidak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Coba Nak Rizky lanjutkan yang Bapak baca. Contoh pantunnya, ya. Jika petang langitnya merah, cahaya surya merah merona. Kesehatan adalah anugerah, harus selalu dipelihara. Sekarang Nak Kian baca selanjutnya. Contoh pantunnya. Batu gunung bisa dipahat, malam hari hujannya lebat. Jika badan selalu sehat, mudah-mudahan jadi hebat. Mudah-mudahan jadi hebat. Oke, sekarang kita sudah membaca tentang pantun, pengertian pantun, dan contoh-contoh pantun. Selanjutnya, Bapak bertanya, itu tadi ciri-ciri pantun itu apa saja? Ciri-ciri pantun yang dibaca Nak Kian tadi apa saja? Apa? Pertama, pantun bersajak A, B, A, B. Nah, A, B, A, B. Kalau selanjutnya satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, tahu baris kan? Tahu. Nah, oke, selanjutnya mungkin sudah mengerti tentang pantun. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang ingin bertanya? Oke, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Di sini ada wacana. Tolong Nak Kian bacakan lagi wacana wawancara tersebut. Ini ada wawancara. Ya, baca lagi. Yang lain tolong perhatikan ya. Baca dengan keras. Edo dan Dina berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara Dayu. Edo dan Dina sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka kenalan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Terus yang bawahnya Nak Rizky, silakan bacakan. Silakan Nak Rizky baca lagi. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas, namun demikian
Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi berapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya sebelum mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Tadi sudah dibacakan dari sebuah wacana mengenai wawancara dengan Pak Damar tentang sandal yang dibuatnya untuk agar tubuh kita yang memakai sandal tersebut sehat, sandal replikanya. Jadi di sini saya mau tanya, toko yang di sini ada berapa orang? Toko-tokonya? 4. Siapa saja tadi? Ada yang masih ingat? Edo, Edo, Dayu, Pak Damar, satu lagi? Lina. Oh, benar sekali. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya mengenai pelajaran hari ini? Tidak ada? Bila sekarang kita lanjut mengerjakan tugas. Sekarang Bapak membagi kalian menjadi kelompok. Ini kelompoknya 3 orang terdiri. Akan mengerjakan tugas. Lihat sini, ini Bapak ada tugas kelompok untuk kalian, di mana kalian kerjanya berkelompok ya. Jadi di sini kalian sama-sama memperhatikan teks yang Bapak berikan ini. Kemudian di sini perintahnya apa ini? Coba dibacakan dulu. Perintahnya apa? diskusikan secara bersama-sama teks berikut ini dan tuliskan kesimpulan dari bacaan tersebut. Ya, sini jadi yang namanya kesimpulan itu kita memberikan inti dari teks yang kita baca tersebut. Oke, silakan selanjutnya untuk kelompoknya memperhatikan teks yang Bapak berikan ini. Nah, silakan. Ayo, perhatikan. Dan tuliskan kesimpulannya. Perhatikan dulu. Baca dulu mana kesimpulannya. Ayo, silakan bekerja. Mana? Ya, baca dulu benar-benar. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai tugasnya? Sudah. Oke, selanjutnya silakan ketua kelompoknya untuk menyampaikan laporan kesimpulan wawancaranya. Silakan berdiri, bacakan kesimpulannya dari ketiga temannya tadi. Kesimpulan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sendal refleksi yang berguna untuk memperlancar peredaran darah yang bahannya terbuat dari kayu. Iya, cukup bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, hari ini kita sudah belajar mengenai pantun yang berisikan nasihat dan tentang sendal refleksi untuk kesehatan badannya. Di sini dimana kedua hal tersebut itu sangat penting sekali untuk menunjang agar hidup kita sehat. Jadi salah satu kunci dari hidup kita sehat itu selain dari pokok kita tadi memakai produk sendal yang bertema kesehatan, kita juga harus menjaga olahraga teratur, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan pakaian, selalu mencuci tangan. Nah, itulah yang akan membuat badan kita tumbuh sehat dan berkembang seperti biasanya. Oke anak-anak, mungkin pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Sebelumnya, ada yang ingin bertanya tentang pelajaran kita hari ini? Oke, jika tidak ada, sekarang kita lihat dulu sekitar kita apakah sudah bersih atau belum. Kalau belum bersih, kita lakukan proses semut dulu. Sudah bersih semuanya? Oke, sudah bersih semuanya. Selanjutnya, Bapak ada sedikit permainan untuk kalian. Nah, ini namanya permainan ini adalah Bapak Guru Berkata. Bukunya tolong ditutup terlebih dahulu. Ya kan kita hari ini bermain. Pak Guru Berkata. Jadi di sini perhatikan Bapak, mainan Pak Guru Berkata ini
dengar kata-kata yang perintahnya. Jikalau ada kata perintah Pak Guru berkata pegang kepala, pegang kepala. Pak Guru berkata pegang pundak, pegang pundak. Pak Guru berkata pegang hidung, pegang hidung. Jikalau pegang hidung, jangan pegang. Kalau tidak ada kata Pak Guru berkata, jangan pegang. Jangan lakukan yang disuruh tersebut. Misalnya, pegang telinga. Nah, jangan dilakukan kalau tidak ada kata-kata Pak Guru berkata. Sudah mengerti? Sudah. Nah, makanya tes dulu ya. Pak Guru berkata, tangannya angkat ke atas. Pak Guru berkata pegang mata. Pak Guru berkata pegang kepala. Kepala, kepala. Nah, jadi belum konsentrasi. Perhatikan kata-katanya, jangan perhatikan tangan gerakannya, kata-katanya ya. Selanjutnya, angkat tangannya lagi. Pak Guru berkata pegang telinga. Pak Guru berkata pegang hidung. Pegang kepala. Belum konsentrasi lagi. Kalau tidak ada kata-kata Pak Guru berkata, jangan dilakukan. Ya, kita nggak akan pulang kalau semuanya belum mengerti. Kalau tidak ada Pak Guru berkata, jangan lakukan. Selanjutnya, ayo harus benar kali ini. Tangannya atas. Pak Guru berkata pegang kepala. Pak Guru berkata pegang mata. Pak Guru berkata pegang telinga. Pegang kepala. Masih ada yang salah lagi Rizky. Kan nggak ada kata Pak Gurunya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Perhatikan dulu sekeliling kita apakah sudah bersih. Bersih, Pak. Sudah bersih. Selanjutnya ketua kelas silakan pimpin doa. Mulai. Saya. Alhamdulillah. Baiklah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Silakan pulang ke rumah. Jangan main dulu. Langsung pulang ke rumah. Sampaikan salam pada orang tuanya. Pak Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright.